Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Halo Sisil, gimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Jovanka hilang. Jovanka ada di sana? Nggak ada ya. Adin gimana? Gimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Marco ada di sana? Iya, baik. Kamu baik juga kan? Iya, baik juga. Kita baik. Devta baik. 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 Ferry juga baik. Ferin baik. Baik. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Pertama-tama mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya 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 Ye 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 biar kita makin seneng, biar happy, makin happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin menyala. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin menyala. Ulang lagi ya, lebih semangat. Siapa yang senang? Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin menyala. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lalu, sebelum kita nyanyi ke lagu selanjutnya, mari kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa ya. Semuanya ngikutin aku ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu dari pagi, sehingga kami bisa berkumpul lagi di tempat ini, walaupun masih melalui Zoom. Engkau yang berkati kami dalam ibadah kami hari ini, berkatilah semoga kami dapat mendengarkannya dengan baik dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Lagu selanjutnya, mari kita sama-sama jalan serta Yesus ya. Soalnya Tuhan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam Yesus lamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka serta Yesus selamanya. Lagu selanjutnya ini aku mau rada beda ya. Biasanya aku pengen kita lebih semangat lagi, maksudnya kayak kita lebih semangat lagi. Kalian ikutin gerakan aku ya. Aku mau lihat kalian semuanya ngikutin. Jadi semuanya dibuka kameranya, kita nari sama-sama ya. Seperti mentega dengan roti. Tapi aku mau ganti liriknya jadi nama kalian. Tapi aku nggak nyebut semuanya ya. Bisa temanku akhir selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, masih ada satu lagi lagu nih. Kok aku ngelihatnya kalian sedih gitu sih? Kalian nggak seneng, tau? Kalian seneng nggak hari ini? Jovanka seneng nggak? Yang seneng kasih jempol. Kasih jempol. Jempolnya mana? Ih, Marco nggak seneng. Ferin juga nggak seneng. Iya, aku gak senang, biasa aja. Ih, kok nggak seneng sih? Harus seneng tahu. Kan kita lagi mau sekolah minggu, mau dengerin firman Tuhan. Oke. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita bakal dangdutan nih. Lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Jadi kita dangdutan bareng lah biar makin seneng ya. Kita harus seneng soalnya hari ini harinya siapa? Ayo aku tanya. Siapa? Ayo. Ferin, hari ini harinya siapa? Hari Tuhan.
Pintar. Sisil ya yang jawab. Pintar. Kalau kayak gitu kita harus seneng dong, ya kan? Jadi mari kita sama-sama nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Iya benar sih. Benar kok Ferin. Benar. Yeay, selanjutnya aku serahkan ke Kak Senja. Silahkan. Oke, selamat siang adik-adik. Mana lambai-lambai dulu tangannya. Yang masih ngantuk, coba kita mau pemanasan dulu. Oke, mana tangannya? Dua tangannya angkat ke atas. Angkat. Nih Marco udah mulai ini nih. Ayo, terus disambungin. Tangannya disambungin kayak gini. Tangannya disambungin. Terus tarik ke atas. Kita ngulet dulu. Wah, udah kejeduk nih kakak Senja. Oke, nah semoga udah nggak ngantuk lagi ya adik-adik. Kalau ada yang masih sedih, biar kita sampaikan sama Tuhan kesedihan kita. Dan Tuhan yang akan menghibur. Kita mau masuk ke dalam firman, yuk sama-sama berdoa. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas tubuh yang sehat yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa kembali sekolah minggu, walaupun masih secara online. Biarlah kami jadi anak-anak yang mendengarkan dengan baik, serta kakak Senja menjadi kakak yang dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Serta kami semua mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik siapa yang ingat minggu lalu cerita tentang apa ya sekolah minggunya? Ayo, siapa yang ingat? Adin ingat nggak, Adin? Ya, gimana nih nggak ingat? Persahabatan Daud dan Pangeran Yonatan. Ya, pinter. Itu yang jawab siapa tuh? Soalnya. Ingat ya, Jovanka ingat loh. Teman-teman yang lain, kakak Senja yakin juga ingat. Pasti Adin juga udah ingat kan? Ingat ya. Yang cerita siapa minggu lalu? Kakak siapa ya yang cerita ya?
Kak Dwi. Jefta tahu nih. Kak Kak Dwi. Dwi ya? Betul banget. Nah, adik-adik, Kakak Senja juga hari ini mau ngelanjutin nih kisah tentang Daud. Kemarin terakhir Daudnya ngapain ya? Apa yang terjadi sama Daud? Dia ngurus keturunannya si Yonatan. Dia Ngurus keturunan Yonatan kalau nggak salah. mengurus keturunannya Yonatan. Nah, coba nih adik-adik, setelah Daud menjadi raja, kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sungguh besar. Menjadi kerajaan yang sungguh besar nih adik-adik. Kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kuat di bawah kepemimpinan Raja Daud. Di bawah kepemimpinan Raja Daud. Raja Daud menjadi pemimpin nih di kerajaan Israel. Dia memimpin dengan baik. Lalu Daud masih keinget sama raja sebelumnya. Siapa yang ingat raja sebelumnya? Coba. Siapa ya raja sebelumnya? Saul. Saul. Adin tahu nih, Raja Saul. Benar. Raja sebelumnya adalah Raja Saul. Siapa yang ingat Raja Saul tuh gimana ya? Ada yang ingat Raja Saul gimana waktu itu? Gimana jawaban Kak? Ingat nggak? Suka marah-marah dia. Suka marah-marah. Terus apa lagi? Raja Saul Emosinya nggak bisa ditebak. Kadang-kadang pindah-pindah. Tiap kali. Gampang berubah emosinya. Emosinya gampang berubah. Ih, kalian hebat loh. Ingat banget sama ceritanya Kak Dwi ya. Ya, Raja Saul tuh waktu itu raja yang emosinya mudah berubah. Suka marah-marah. Dan Raja Saul itu kurang suka nih sama Daud. Karena Raja Saul maunya siapa yang gantiin dia jadi raja? Yonatan, anaknya. Betul banget, Yonatan anaknya. Nah, Raja Daud nih sekarang udah menjadi raja menggantikan Raja Saul. Raja Daud teringat kepada Raja Saul. Tapi tahu nggak sih, walaupun Raja Saul jahat, Daud itu tetap menghormati Raja Saul. Dan Daud tetap mau mengasihi Raja Saul. Lalu Daud juga masih ingat sama anaknya Raja Saul. Yang merupakan sahabatnya waktu dulu. Siapa namanya tadi? Yonatan. Pangeran Yonatan. Nah, dia masih ingat Daud itu sangat mengasihi Yonatan. Nah, aku yakin ya, kita di sini nih, Jovanka, Adin, Kak Senja, kakak-kakak yang lain, dan teman-teman yang lain, pasti punya teman yang dekat, yang disayang. Temen yang kalian tuh suka banget bisa main bareng-bareng, ngerjain tugas bareng-bareng. Kalau misalnya anak laki-laki yang suka main bola, kalau main bola bareng-bareng gitu. Pasti kita semua punya teman-teman yang kita sayangi, seperti Daud juga. Tapi ternyata suatu ketika Raja Saul dan Pangeran Yonatan gugur di medan perang. Nah, mereka meninggal dunia. Kalau misalnya ada teman yang meninggal dunia, kita perasaannya gimana sih? Terlalu sedih. Sedih banget lah. Sedih banget. Aku nggak tahu, aku belum pernah. Iya. Ya, Marco belum pernah ya. Tapi kalau dibayangin ada saudara, sedih banget. iya ya. Terlalu sedih kalau Apalagi sahabat lama itu. Tapi kalau misalnya udah sahabat dari dulu sampai sekarang pasti udah bukan main dah, nggak tahu lah gimana lagi. ya, kita jadinya ngerasa, aduh temen aku buat main boneka bareng siapa lagi gitu. Aduh temen aku untuk main bola bareng udah nggak ada gitu. Lah temen yang biasa temenin kita nggak ada lagi. Aduh jangan sampai deh. Iya ya, kita pengennya tetap ketemu ya Jovanka sama teman-teman kita. Nah, tapi apa boleh buat, Tuhan berkehendak lain. Raja Saul dan Pangeran Yonatan harus gugur di medan perang. Tidak ada lagi mereka berdua ini. Nah, lalu si Raja Daud ini mikir, apa ya kira-kira yang dipikirin sama Raja Daud? Daud tuh ingin membalas kebaikan dari temannya Yonatan. Kita sama-sama ingat ya, Yonatan itu baik sama Daud.
Walaupun Raja Saul nggak suka sama Daud, tapi Yonatan tetap berbuat baik nih sama temennya. Dikasih baju perang. Iya, benar. Kasih Sama baju perangnya. Pedang. Iya, baik banget ya Yonatan ya. Walaupun Dikasih dia gaun pangeran, juga. Dikasih. iya, walaupun dia pangeran, dia nggak sombong sama Daud yang cuma seorang apa ya, ingat nggak? Mus Daud domba seorang apa? kayaknya ya. Ya, Seorang benar, pengembala domba. Pengembala domba dulu. Pengembala domba. Nah, Pengembala lalu domba. Daud tuh mikir-mikir, aduh, aku bisa balas kebaikan Yonatan dengan apa ya? Katanya gitu. Lalu Daud mencari, apa ada anaknya ya? Pikir gitu. Mungkin nggak ya kalau Yonatan tuh punya anak? Coba, siapa yang bisa tebak Yonatan punya anak nggak ya? Mungkin punya. Mungkin punya. Mungkin. Punya. Ada yang pernah tahu? Mungkin iya, mungkin tidak. Belum. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau punya namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Walah, kalau begitu mana tahu, kita kan namanya di sini banyak banget. Wah. Iya. Nah, Yonatan ini punya seorang anak adik-adik. Kita sama-sama buka di 2 Samuel 4 ayat 4. Ayo, Kakak Senja tampilin nih di layar. Siapa yang mau bacain? 2 Samuel 4 ayat 4. Aku. Jefta. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Oke, jadi Yonatan punya seorang anak laki-laki yang kakinya cacat. Kasihan ya, udah kakinya ternyata cacat. Lalu kakeknya sudah meninggal dunia, papanya sudah meninggal dunia. Kenapa? Timpang artinya apa? Timpang itu kakinya ya cacat sebelah. Pincang, timpang tuh kayak pincang gitu. Oh, oke. Ya, kakinya timpang. Pincang bahasa baku. Ya, betul. Pincang bahasa baku. Nah, nama anaknya siapa tadi? Mephiboset. Mephiboset. Nah, benar adik-adik. Anaknya bernama Mephiboset. Nah, suatu ketika datanglah ada seorang hamba bernama Ziba. Siapa namanya? Ziba. Nah, Ziba ini adalah hamba dari Raja Saul yang dulu dan berkata nih, ngomong gini. Rajaku Daud, Pangeran Yonatan punya seorang anak katanya. Dan itu masih hidup katanya gitu. Wow, perasaannya Daud gimana coba menurut adik-adik? Senang tambah kaget. Iya, benar. Senang, tapi juga kaget ya. Tergila-gila. Nah, iya benar. Daud senang. Aduh, aku senang. Karena ada anak dari sahabat aku ternyata masih hidup. Katanya gitu. Lalu disuruh sama Daud nyuruh apa ya? Bawa anak nih, lihat. itu. Kita lihat dulu di 2 Samuel 9 ayat 3a. Boleh minta tolong Marco. Marco bacain. Ya, benar. Bacain 2 Samuel 9 ayat 3a. 2 Samuel 9 ayat 3a. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih sayang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kalau Daud ini nyari-nyari keluarga atau anak dari Yonatan karena apa tuh tadi? Tulisan dari ayat tadi tuh di bawah. Aduh, apa ya namanya, lupa itu nama tadi.
Apa ya tadi? Coba Kak boleh ditampilin tadi sebelumnya yang aku warnain biru. Mau ngapain tuh? Daud. Menunjukkannya kepada kasih yang dari Allah. Nah, menunjukkan kasih yang dari Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak sih, Daud itu nyari anak atau saudara dari Yonatan bukan karena sekedar mau membalas budi atau membalas kebaikannya dari si Yonatan, bukan sekedar itu. Tapi ada hal yang lebih istimewa. Dengan Daud mengasihi Yonatan serta keturunannya, Daud ingin menunjukkan kasihnya siapa? Ayo. Kasihnya Terus Allah. Allah. Kasihnya Allah. Iya, betul banget. Nah, jadi dengan Daud mengasihi orang-orang, Daud menunjukkan kasih. Daud merasa senang sekali nih adik-adik bisa bertemu dengan anak dari si Yonatan yang bernama siapa tadi? Ingat nggak? Mephiboset. Mephiboset, betul. Mephiboset. Anak Yonatan itu bernama Mephiboset. Karena kakinya timpang alias pincang, maka ia digotong tuh. Dia diangkat, diusung sama orang. Nah, oke. Nah, dia diangkat, butuh bantuan dari orang lain. Awalnya Mephiboset tuh ngerasa takut nih adik-adik. Aduh, kira-kira raja tuh bakal marah nggak ya atau menghukum aku nggak ya gitu. Soalnya kok aku dipanggil sama raja gitu, Din, katanya si Mephiboset. Mephiboset takut gitu. Lalu yang dikatakan oleh Daud apa ya? Daud bilang, "Hei, jangan takut," katanya gitu. Jangan takut. Karena aku mengasihi kamu, katanya gitu. Wah, Mephiboset senang ada raja yang mengasihi dia. Padahal dia adalah orang yang punya keterbatasan, kakinya pincang. Dan dia bukan lagi jadi keluarga kerajaan, kayak papahnya dulu, atau kayak kakeknya, bukan ya. Dia jadi orang biasa sekarang. Nah, tapi dia senang banget karena Raja Daud mencari dia dan mengasihi dia. Nah, adik-adik tahu nggak sih Raja Daud bilang apa sama Mephiboset? Raja Daud bilang, "Hai Mephiboset, lihatlah. Lihat, ini dia ladang kepemilikan Raja Saul, kakek kamu," katanya gitu. "Semua ini akan aku berikan kepada kamu, Mephiboset." Nah, adik-adik, selama ini semua ladang ini tuh punyanya si Daud. Tapi karena Daud mengasihi Mephiboset dan Daud mengasihi sahabatnya Yonatan, dia memberikan ini semua kepada Mephiboset. Baik banget ya Raja Daud ya. Dia nggak inget-inget lagi dulu Saul jahat. Aku nggak mau baik sama cucunya misalnya gitu. Enggak loh, Daud nggak begitu. Daud tetap mengasihi. Bahkan Mephiboset diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan semeja sama raja. Siapa di sini yang pernah makan semeja sama presiden? Ada nggak? Belum ya? Kita semua belum ngalamin itu ya. Mungkin nanti kalau udah besar, sekolahnya sungguh pinter, terus habis itu bisa keluarga saja. Sama keluarga aja. Terus kalau nanti besar mungkin punya kesempatan untuk makan bersama dengan Presiden RI gitu ya. Nah, itu adalah suatu momen yang istimewa, kesempatan yang nggak semua orang bisa punya. Nah, Daud mau mengajak Mephiboset ikut makan bersama dengan dia dan bahkan tinggal di dalam kerajaan. Nah, adik-adik, Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul. Walaupun kakek Saul dulu tidak suka sama Daud dan pernah marah sama Daud. Bahkan dia juga murah hati kepada Yonatan, sahabatnya dulu yang begitu juga mengasihi dia. Dan sekarang Daud juga bermurah hati dan mengasihi cucu dari kakek Saul, anak dari Pangeran Yonatan, yaitu Mephiboset.
Nah, kiranya adik-adik kita belajar nih ya. Kita belajar jadi Daud, seperti Daud yang tetap mengasihi sahabatnya meskipun sudah tiada. Atau sekalipun nanti sahabat kita tuh membuat kita kecewa, membuat kita sedih, kita harus tetap mengasihi mereka. Dan sekalipun sahabatnya udah nggak ada nih, Daud mengasihi dan memperhatikan anak dari sahabatnya itu. Adik-adik nih, adik-adik kan punya teman di sekolah, teman di rumah gitu ya. Walaupun temennya sama temen adik-adik doang nih, temenannya cuma sesama anak-anak kecil, tapi papa mamahnya teman kalian, kakek neneknya teman kalian, itu juga orang-orang yang harus kita kasihi. Ya, harus kita kasihi. Jadi Kakak Senja nih sayang sama Adin, Kakak Senja sayang sama Marco, Kakak Senja mengasihi Jefta, Ferin, Jovanka, Sisil, adik-adik yang lain yang ada di sini. Nah, Kakak Senja juga mengasihi papa mama kalian, mengasihi kakek nenek, dan bahkan mbak yang suka nganterin kalian sekolah minggu dulu. Itu juga Kakak Senja. ya. Saya mengasihi Kakak Senja. Terima kasih Sisil, dapat hati nih dari Kakak Senja. Iya, Kakak Senja juga mengasihi kalian semua. Kiranya adik-adik juga belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi semua orang. Nah, dari firman hari ini, aku juga belajar dari Daud. Belajar apa ya? Boleh minta tolong Adin. Adin, bacain yang nomor 3, Din. Aku belajar dari Daud, meskipun Raja Saul jahat kepadanya. Daud tetap mengasihi dan menghormati Raja Saul. Ya, terima kasih Adin. Jadi, sekalipun ada orang yang tidak baik sama kita tetap harus ingat, kita harus mengasihi. Apapun yang dilakukan, kita harus mengasihi. Kakak Senja pernah punya kesaksian nih, pengalaman waktu SMP. Siapa di sini yang udah SMP, ada nggak? Belum ya? Kakak Gerard ya. Belum ya, baru mau. Waktu Kakak Senja SMP pernah ada seorang teman yang ngelemparin Kakak Senja pakai dompet. Sakit nggak ya dilempar pakai dompet tuh gitu? Sakit seneng dong, dapat duit. Lah dompetnya nggak ada duitnya, Jovanka. Tapi ada kartu kreditnya kan? Nggak ada, anak SMP mah nggak punya, Marco. Nah, waktu SMP tuh, waktu SMP tiba-tiba temen Kakak Senja tuh ngelemparin dompet dari atas dengan marah. Loh, ada apa? Aku pikirkan, tiba-tiba dia begitu ya. Padahal dia itu temanku yang baik sama aku biasanya. Kok tiba-tiba dia marah? Kakak Senja dilemparin gitu, sedih. Mungkin niatnya baik kali. Enggak, ternyata emang dia nakal, Jovanka. Nah, dia nakal ternyata. Terus aku sedih, nangis deh. Terus kalau nangis, karena dilemparinnya tuh di tengah lapangan, Kakak Senja malu. Kakak Senja malu. Suaraku masuk nggak? Suaranya masuk, cuman videonya nge-lag. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nah, Kakak Senja malu. Terus Kakak Senja lari ke kamar mandi. Ngumpet, Jovanka. Malu. Aduh, aku ketahuan nangis di depan teman-teman gitu. Terus tahu nggak, bapak guru aku nyamperin temen aku. Terus bilang gini, kamu nakal, katanya gitu. Kamu nggak Pak Guru kasih nilai karena kamu nakal, katanya gitu. Ya, terus ya udah deh, karena aku tahu aku harus mengasihi dan aku mengampuni, aku bilang sama temen aku, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku udah maafin kamu. Aku nggak simpen kesalahan kamu lagi, aku bilang gitu. Dan akhirnya kami tetap berteman dengan baik deh, gitu. Tapi tuh akhirnya kena karma. Iya. Sekarang. Dia kena karma ya. Ya dia kena hukuman dari bapak guru aku, jadinya nilainya nggak dikasih gitu. Oke, yang keempat. Yang Karena kalau keempat. itu di sekolah aku mah udah bisa setrap langsung. Iya, mungkin dia strap waktu itu nggak tahu deh aku. Lupa, udah lama banget. Nah, terus yang keempat. Boleh minta tolong Ferin. Ferin boleh bantu baca yang nomor 4. Aku belajar dari Daud. Sekalipun
Mephiboset timpang kakinya, namun tetap ia kasihi dan terima tinggal bersama dalam kerajaannya. Iya, betul. Daud menerima Mephiboset apa adanya. Siapa di sini yang punya teman tapi dia punya keterbatasan fisik? Punya nggak? Mungkin kakinya timpang kayak tadi tuh si Mephiboset. Punya? Adin punya nggak? Temen yang punya keterbatasan fisik. Adin nggak punya. Nah, mungkin adik-adik semua di sini ada yang punya gitu ya. Mungkin nggak, teman aku mungkin nggak punya kayaknya. Iya. Enggak ya, nggak punya ya? Iya, kayaknya cuma lupa aja gitu aja. Atau keterbatasan fisik lainnya. Kalau misalnya nanti ada temennya yang mungkin disabilitas, kalau adik-adik pernah tahu. Atau mungkin hiperaktif, teman-temannya yang hiperaktif. Nah, itu adalah teman-teman yang juga punya keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Nah, di situ adik-adik tetap harus mengasihi mereka ya. Jadi jangan nanti mereka malah dikata-katain, oh dasar pincang gitu. Oh dasar rambutnya botak. Atau, oh kamu rambutnya keriting. Gitu. Nah, itu malah kita nanti kena karma sendiri. Iya, nggak boleh ya, Jovanka ya. Kita kena sendiri apesnya. Iya, nggak boleh ya. Nanti Tuhan marah. Kita malah jadinya dikasih dikasih hukuman sama Tuhan nanti karena kita jahat sama orang lain. Nah, kita harus menerima teman-teman kita apapun keadaan mereka. Mungkin mereka uangnya nggak sebanyak papa mama kita gitu ya. Mungkin kulit mereka hitam kayak kakak Senja nih ya, kulitnya coklat gitu. Terus Jovanka sama Marco kulitnya putih gitu. Nah, apapun keadaan teman-teman kita, perbedaan yang ada, kita tetap harus mengasihi. Angkat dong tangannya bentuk hati. Sebagai bentuk komitmen kita mau mengasihi siapapun dan kondisi apapun. Adin nggak kelihatan nih. Iya, oke. Yang kelima. Boleh Sisil bacain, Sisil? Saya nggak bisa baca. Belum bisanya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Siapa ya? Mau dibantuin nggak? Nggak. Oh, dibantuin. Mau? Yuk dibantuin. Aku belajar dari Daud. Semua yang Daud lakukan kepada Mephiboset. Ayo cepet gitu ditungguin kasih Mephiboset. Nah, untuk menyatakan kasih Allah. Mephiboset. Yeay, terima kasih Sisil. Jadi semua yang kita lakukan tujuannya apa adik-adik? Menyatakan kasih Allah. Kita menolong teman, kita mengasihi teman, kita memperhatikan teman dan lingkungan sekitar kita. Itu semua tujuannya supaya orang lain melihat kasih Allah. Ya, jadi bukan biar Daud baik sama Mephiboset supaya Mephiboset lihat kalau Raja Daud baik banget ya gitu. Bukan ya. Atau wah Raja Daud hebat banget ya gitu. Enggak ya. Tapi tujuannya Daud supaya Mephiboset melihat kasih Allah. Oke. Nah, apa sih aplikasi penerapan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita harus terus mengasihi teman-teman dimanapun dan apapun kondisi teman-teman kita. Oke, siap adik-adik? Mengasihi teman-teman? Boleh buka mic-nya bilang, aku siap mengasihi temanku. Aku siap mengasihi temanku. Aku sudah mengasihi temanku. Hebat, apapun kondisinya ya. Lalu yang kedua, mengasihi orang lain dengan tulus. Berarti kita menyatakan kasih Tuhan. Ayo sama-sama bilang, aku menyatakan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Aku menyatakan kasih Tuhan. Ya, good. Lalu yang ketiga,
Jangan pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ini malah masuk materi agamaku di sekolah. Jangan pernah Kita harusnya mengampuni dan mengasihi mereka. Nah, nih, untuk poin ketiga bilangnya gini, aku mau mengampuni dan mengasihi musuh. Ayo, 1, 2, 3. Aku mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi musuh. Tapi biasanya kalau aku maafin, Ferin kalau aku maafin ngelakuin itu lagi. Gak apa-apa. Diulang lagi loh. Nanti kan Ferin kalau disayang terus, lama-lama Ferin akan mengerti. Oh, Koko Marco tuh sayang sama aku, mau maafin aku, baik sama aku. Jadi aku nggak mau lakuin lagi, gitu. Sama, adik-adik aku juga gitu. Tapi kita harus ingat, poinnya kita harus mengasihi. Sekalipun orang jahat sama kita, orang mengecewakan kita, orang menyakiti kita, kita harus mengasihi. Oke. Tapi nggak punya musuh deh. Nggak punya musuh, bagus. Ya, baiknya nggak punya musuh memang. Oke. Itu aja yang bisa Kakak Senja bagiin. Semangat untuk jadi orang-orang yang mengasihi sekitarnya dan menyatakan kasih Tuhan. Oke. Selanjutnya Kakak Senja serahkan kepada Cici Monik. Oke, halo, selamat siang adik-adik. Hari ini ada kabar bagus, yaitu kalian tidak akan bawa PR ke rumah karena kita akan mengerjakannya secara bersama-sama sekarang. Seneng kan semuanya? Kita akan main games tebak-tebakan. Jadi kan tadi pesannya adalah jangan kalian mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tapi apa sih yang kita harus ingat? Kita harus ingat orang-orangnya. Nah, adik-adik kira-kira masih ingat nggak teman-teman sekolah minggu itu namanya siapa aja? Ayo kita coba ya, kira-kira kalian masih ingat nggak nih? Secara keseluruhan di tahun 2021 ada 20 teman di sekolah minggu. Ini nanti kakak-kakak, kakak Senja, Kak Dwi, Kakak Ibel, Kakak Niko juga boleh ikut tebak. Nah, tapi yang hadir kok hari ini cuma 6 atau 7 ya? Yuk kita cari siapa yang mulai tidak datang sekolah minggu, biar nanti kita bisa ajak-ajakin ya. Kakak kelas minggunya juga masuk. Iya, boleh tebak-tebak. Ayo kita cek. Oke. Nama-namanya, kira-kira kalian pada kenal nggak nih? Kalau misalnya kalian tahu nama lengkapnya, kalian bisa cari di TikTok. Kira-kira ini ada nggak? Kalau ketemu, nanti kalian chat, ayo ikut sekolah minggu, gitu ya. Kita mulai dari slide yang pertama. Siapa aja sih nama-nama mereka? Yang pertama, Eli Sheva. Waduh, siapa tuh yang punya teman namanya Eli Sheva? Nama depannya Eli Sheva, kira-kira nama belakangnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo boleh tebak. Nama. Biasanya. Iya. Nah, kita mau kenalan. Kira-kira siapa sih yang nama depannya Eli Sheva? Boleh kalau misalnya Eli Sheva-nya ada, bilang itu aku. Nama belakangnya siapa gitu. Taunya Kenapa Marco? Kayla, tapi aku nggak tahu nama belakangnya. Oh, kamu tahu Kayla, masih ingat Kayla. Jadi yang namanya Eli Sheva, ini Cimoni kasih tahu ya, kalian ingat-ingat. Eli Sheva, nama belakangnya adalah siapa Jovanka? Jovanka tahu nggak? Aduh, aku kenal nama depannya aja nggak tahu nama belakang. Cecil, betul. Belakangnya ya. Namanya Eli Sheva Cecilia Kencana. Halo Cecil. Berarti Cecil masih datang ya sekolah minggu, pinter. Nah, yang kedua, Mikaela. Lah, Mikaela ada nggak nih di kebaktian Zoom hari ini? Wah, nggak ada. Kira-kira namanya siapa ya? Ayo kita tebak. Mikaela siapa? Coba Adin tahu nggak Mikaela siapa? Kan dulu di kelas kecil ya sama-sama.
Abigail. Mikaela Abigail. Ayo kita cek Kak Niko, kira-kira namanya benar nggak Mikaela Abigail? Wah, betul. Nah, ini Mikaela hari ini nggak datang nih ibadah sekolah minggu. Nanti adik-adik yang kenal boleh tuh di WA. Mikaela minggu depan ikut sekolah minggu ya. Minggu lalu nama kamu disebut sama Cimonik gitu. Lalu ada juga Miguel. Miguel ini juga Cimonik taunya udah jarang nih ikut sekolah minggu. Kira-kira kakak Senja, Miguel siapa namanya? Albertus. Siapa tuh yang tahu? Miguel Albertus. Betul, Miguel Albertus. Nah, kalau Kayla nih, Kayla kan biasanya datang. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih? Namanya Kayla Maranatha Queen tuh yang belum disebut, atau Kayla Natania. Silahkan ditebak. Natania. Wih, jawaban betul. Namanya Kayla Natania. Berarti yang terakhir ada Viola Maranatha Queen. Nah, adik-adik, kalau dari slide yang satu ini, kan yang hari ini datang cuma Elisheva, Cecilia Kencana. Berarti nanti yang 4 temennya boleh kita cari ya di minggu depan. Slide selanjutnya. Namanya banyak banget nih. Mark Owen. Nah, kira-kira namanya Mark Owen siapa ya? Apakah Mark Owen Adin? Mark Owen Christopher. Wih, Ferin semangat banget. Garing bercanda, aku tahu nama aku Mark. Salah ya, masa Mark Owen Christabel? Kan mirip ya. Ayo Kak Niko, kita cek namanya Mark Owen siapa ya? Oh, betul. Mark Owen Christopher. D-nya apa? Dadi. Dadi? Hah? Michael. Kok ada D-nya ya? Iya. Lalu ada yang kedua Michael. Aduh, Cimonik juga ketemu Michael kapan ya terakhir Kak Senja? Kayaknya waktu kebaktiannya masih offline deh. Mungkin sekarang udah besar juga kali ya. Udah SD. Kira-kira namanya Michael siapa ya? Ada yang bisa tebak? Arbeus. Ih, kok Adin masih ingat? Adin ingat sendiri apa diingetin Kakak Senja? Iya, betul. Namanya Michael Arbeus. Lalu ini juga nih, namanya Sherin. Tapi dia juga nggak datang minggu ini. Kira-kira Sherin siapa ya? Apakah Sherin Adin, Sherin Sastra, atau Sherin Christabel? Betul. Kok mirip ya sama Marco, Christopher, Christabel? Kalian saudara ya? Enggak tahu. Itu Sherin yang anaknya adik papinya aku. Iya, betul. Nah, masih pada inget nggak tuh sama Sherin? Siapa ya yang dulu sama Sherin tuh sepantarannya? Jovanka masih ketemu kan ya harusnya ya? Nah, itu juga boleh tuh kalau misalnya kalian ketemu di mall, oh itu Cici Sherin. Cici Sherin jangan lupa ke sekolah minggu ya, jam 10 pagi setiap hari minggu gitu. Nah, ini juga biasanya datang nih di sekolah minggu, tapi minggu ini kok nggak ada ya? Dia Devon siapa ya namanya? Sastra. Devon Sastra. Kira-kira siapa namanya Marco? Devon siapa? Devon. Yang sisanya tuh juga. Aku biasanya yang sisanya panjang. Sisanya itu tinggal Adine sama Sastra D. Namanya Sastra. Devon Sastra. Yang terakhir Filia. Nah, berarti udah nggak ada pilihan lain. Filia Adin tuh sahabatnya si Jovanka hafal banget tuh. Filia Adin. Ini juga masih sama-sama dengan kita pinter. Marco sama Adin pinter masih datang ke sekolah minggu rajin. Boleh ke slide selanjutnya, berarti ini udah 10 temen. Wah, ternyata kita punya temennya banyak ya. Nah, ini juga jarang dateng nih, namanya Stacy. Stacy siapa ya? Coba ada kakak-kakak yang ingat nggak nih? Aku mau ngetes. Cicil sama Kak Brenda. Kak Brenda. Stacy namanya Stacy siapa? Yo.
Garcia. Girsia, bukan Garcia. Gir. Namanya bikin sendiri. Iya. Garcia. Girsia, bilang Girsia. Coba. Coba jawab itu ditunggu Cici Mone. Girsia. Stacy. Girsia. Coba kita cek Kak Niko. Benar nggak tuh namanya Stacy Girsia? Nah, ini Kak Niko juga boleh nih. Nanti kapan-kapan kenalan. Stacy itu yang mana? Soalnya Cimonik juga pas inget tuh Stacy waktu kebaktian offline ya. Kalau nggak salah terakhir datang tuh. Kita cari ya kemana si Stacy. Dia juga mungkin sekarang udah umur 5 atau umur 6 kali ya. Udah besar. Lalu ada yang namanya Josh. Josh Nah, Evander ini Effendi itu udah adekku. kenalan. Namanya Josh. Evander Umurnya Effendi. Evander Effendi. betul. Umurnya berapa? Iya. Umur 2 Umurnya dia 2 sekarang. tahun. Nah, kakaknya adik-adik nih, Soalnya ini kakaknya sama namanya Effendi, Jovanka. Effendi Nanti juga. Aku belakangnya Effendi. mungkin kalau nanti Josh udah umur 3 tahun, udah bisa kebaktian online juga ya sama kita. Lalu hari ini ada Belakangnya yang ulang Effendi. tahun. Kita dua-duanya Iya, betul. Effendi. Sama-sama. Josh Evander Effendi. Lalu Aku juga hari ini belakangnya ulang Effendi. tahun. Namanya Misha. Kira-kira siapa ya yang hari ini ulang tahun? Misha Aliciana atau Misha Adeline? Ada yang tahu nggak nih? Adik-adik. Coba aku mau tanya ke Kak Dwi. Kak Dwi kan pasti tahu nih anak-anaknya. Insya ada Anak-anak sekolah minggu. Kira-kira Kak Dwi tahu? Gimana? Rizka, Adeline, Setiawan. Setiawan. Yeay, Kak Dwi dapat poin. Lalu ini ada 2 teman sekolah minggu. Namanya Misal dan Melati. Mereka itu adik kakak. Biasanya mereka juga datang nih sekolah minggu. Tapi kok minggu ini nggak datang ya? Nanti kita cari kali ya mereka kemana hari ini. Namanya Misal dan Melati Aliciana Manurung. Kan udah nggak ada pilihan tuh yang bawah. Berarti kita udah cari 15 teman sekolah minggu. Masih ada 5 lagi teman sekolah minggu yang harus kita kenal. Boleh ke next slide? Wah, nah ini banyak nih yang hari ini datang. Siapa ya? Yang pertama yang hari ini belum datang dulu, Salomo. Kira-kira namanya Salomo siapa? Kakak Senja masih ingat nggak sama Elo? Marcel, Salomo Marcel. Salomo Marcel Manurung. Lalu Jefta. Aduh, namanya Jefta siapa ya? Jefta Christopher atau siapa tuh yang tahu? Yang tahu namanya siapa? Adin bilang Jefta Marvel Suseno. Halo Jefta, kamu masih aktif setiap hari Minggu datang sekolah Minggu, pinter. Kamu kenal nggak sama teman-teman kamu nih? Kira-kira kalau Jovanka namanya siapa Jefta? Eleanor. Jovanka jangan kasih tahu dulu. Adin jangan kasih tahu dulu, kita tes. Apakah Jefta masih ingat siapa nama Jovanka? Belakangnya udah tak kasih tahu. Siapa Jefta? Tebak ayo. Apakah Jovanka Christopher? Betul. Jovanka Eleanor. E-nya apa? Effendi. Nama adanya yang paling belakang. Sisa 2 teman sekolah minggu yang masih kita belum tahu nih namanya dan mirip nih. Jovan Christian Dadi apa Felicia Fairin Christian Dadi? Atau Jovan Christopher atau Felicia Fairin Christopher? Christian. Jovan itu nama aku sama si Jovan hampir sama. Jovan Christian, betul. Lalu yang terakhir ada Felicia Fairin. Siapa? Coba Fairin namanya. Christopher. Tahu lah. Nah, hari ini kita udah kenalan ya sama 20 teman di sekolah minggu. Tapi Cimonik sedih karena yang datang tuh Jovanka, Adin, Marco, Fairin, Cecilia, Jefta, udah. Nah, kita harus cari lagi 20 tuh. tahun ya? Bukannya 20 temen.
9 tahun. Siapa yang umur 9 tahun? Aku. Oh iya, kamu umur 9 tahun. Tapi teman-teman yang lain ada 19. Ada 19 teman yang Cimonik perkenalkan di hari ini. Tapi yang datang cuma 6. Berarti kita harus cari ya 14 lagi kemana. Semoga minggu depan jumlahnya bertambah, kita bisa kenalan dan nggak lupa nama-nama mereka. Karena nanti kalau misalnya pindah sekolah, atau udah pindah kota, pindah negara, kita pisah deh, nggak bisa ketemu lagi sama teman-teman. Tapi Jangan nanti lupain kalau mereka misalnya ya. untung ketemu lagi, bisa jangan-jangan. Bisa nanti kalau udah besar. Kebetulan. Begitu. Tapi dalam mimpi. Waduh, dalam mimpi. Oke, sekian aja games tebak-tebak nama. Bukan tebak-tebak sih, kita mencari nama-nama teman-teman sekolah minggu, baik yang hadir dan yang tidak hadir. Semoga kalian ingat sama wajah mereka semua, supaya nanti kalau misalnya ketemu di mall, atau kalau misalnya kebaktian offline lagi, nggak malu-malu. Siapa ya namanya gitu. Kenalan ulang. Makanya. Itu. Nanti lain kali pakai foto ya, Cimonik bikinnya ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Aku kembalikan ke... Iya, memang tadi aku mikirnya pakai foto. Terus disambung-sambungin. Widih. Ternyata bukan. Nama depan nama belakang kan makin susah. Oke, aku kembalikan ke liturgos kita, yaitu Kakak Aurel. Silahkan Kakak Aurel. Iya, makasih buat Kak Senja sama Cimonik. Sekarang kita mau doa bareng-bareng ya. Kita, aku kasih urutannya, siapa yang doa buat siapa gitu ya. Aku tulis, jadi di sini ada Kaniko kan ya? Ada Kaniko, berarti Kaniko. Ini kita berdoa berantai. Iya. Oke, berarti total ada 2 aktivitas dong. Kan berdoa sama-sama. Ya udah kita. Jadi aku mau itu ngasih urutannya ya. Kaniko doain Jovanka. Jovanka doain Perin. Diinget-inget ya. Jovanka doain siapa? Perin. Kayak lagi nyatet. Oke. Itu nanti pakai doa pokok atau enggak? Kan bisa aja enggak. Ada. Ntar kita kasih tahu. Urutannya salah. Apa? Waktu itu urutannya salah. Kan ganti lagi urutannya, Ferin. Oke. Jadi terus Ferin doain Kak Dwi ya. Ferin doain siapa? Kak Dwi. Oke. Terus Kak Dwi doain Marco. Marco doain Cimonik. Marco ingat doain siapa? Aku tadi doain siapa ya? Cimonik. Oh, Cimonik. Iya. Cimonik ya. Cimonik doain aku doain Adin. Adin doain Kak Senja ya. Kak Senja doain Cecil. Cecil doain Jefta. Cecil doain siapa? Ingat nggak? Jefta. Siapa? Jefta. Oke. Jefta doain Ci Ibel ya. Ingat kan Jefta doain siapa? Hayo lo Jefta. Ci Ibel. Oke. Terus Ci Ibel nanti doain Kak Kaniko ya. Mulai dari Kaniko bisa itu. Bisa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Enggak maksudnya. Okay. Iya udah. Aku doain Jovanka kan?
Ya, oke. Yuk. Nggak Sudah. sharing pokok doa dulu. Maksudnya sharing Doanya gimana ya? sharing pokok doanya, Kak. Oh, sharing pokok doa. Sorry. Kalau Kak Niko tolong doain supaya Tuhan kasih kesehatan aja ya. Sama tolong doain adiknya Kak Niko sekarang lagi kuliah. Nanti bulan akhir Oktober bakal ke kampus, jadi harus ke Jogja. Itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Niko. Jovanka inget kan apa yang harus didoain? Itu ke Kak Niko atau ke Ferin? Kak Niko. Oke. Nanti yang doain Niko, Cibel. Maaf, salah. Iya, iya lanjut ke Jovanka. Ya, lanjut aja Jovanka mau didoain apa? Jadi tadi tuh aku tuh doain siapa sih? Iya, bener. Jovanka doain Ferin. Aku salah. Oke, bukan Kak Niko. Iya, oke. Bukan. Oke. Aku minta kesehatan sekolahnya sama keluarganya aja udah. Oke, amin. Ferin ingat apa yang diminta Jovanka? Apa tadi? Ulang bisa diulang Jovanka. Kesehatan sekolahnya sama keluarga. Kesehatan. Nulis dulu ya. Mana tadi? Kesehatan, sekolah, sama keluarga ya, Ferin. Lanjut, Ferin minta didoain apa? Minta didoain nanti pas ke depan pengen jadi profesor, yang jadi bos profesor ya bisa. Oke, amin. Lanjut ke Kak Dwi. Kak Dwi mau didoain apa? Mako kan Mako kan doain Kak Dwi, Kak Dwi doain Mako kan? Iya, Kak betul. Doain Mako lah, terus berarti pokok doanya Mako apa? Kak Dwi didoain apa dong? Ya, Kak Dwi mau didoain apa? Kak Dwi mau minta didoain sehat deh. Sehat ya. Semangat ya, Ferin. Doanya buat Kak Dwi. Oke, lanjut. Marco mau didoain apa? Kalau aku mau diberkati. Diberkatin dalam hal apa? Tadi aku doain Ferin ya. Iya, Diberkatin dalam hal semuanya. Oh, Oke, lanjut Cimonik. Marco, tolong doain Cimonik supaya Cimonik sehat, semangat, dan bahagia. Oke? Thank you, Marco. Marco diinget-inget ya. Lanjut ke aku minta didoain kesehatan sama udah kesehatan aja sih, kesehatan aja. Makasih. Lanjut ke Adin. Doain kesehatan sama sekolah aja. Oke. Adin doain kakak ya, biar kerjaannya nggak lembur-lembur. Ya itu aja deh, biar sehat terus. Sama doain ibu, biar ibu sehat. Abi lagi kurang enak badan gitu. Oke, semoga. Oke. Lanjut ke Sisil, mau didoain apa? Apa sih? Saya mau didoain biar bisa baca. Sama virus corona hilang. Sekolahnya hilang. Virus coronanya hilang. Apa? Virus coronanya hilang. Hilang. Oke, maaf. Oke, udah itu aja Sisil. Ya. Oke, makasih. Lanjut ke Jefta. Jefta mau didoain apa? Mau didoain supaya sekolahnya lancar sama cita-citanya tercapai. Amin. Ke Cibel. Oke, nanti Jefta minta tolong Cibel didoain biar semangat kerjanya terus, sehat terus. Makasih Jefta. Oke, kalau gitu kita mulai ya dari Kaniko. Terus, bentar, aku minta tolong
Ditutup doanya sama Ya, Cibel. Cibel. Makasih. Ayo kita mulai. Oke, yuk kita berdoa. Kak Niko doain buat Jovanka ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama berdoa untuk teman kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Jovanka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan supaya Jovanka boleh terus semangat untuk belajar di sekolah, juga terus semangat untuk menemani Jos bermain juga. Kami mau menyerahkan Jovanka untuk sekolahnya, supaya Jovanka bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan rajin, dan Jovanka bisa menikmati setiap hal yang ia pelajari di sekolah. Tuhan juga pimpin, berkati keluarganya, untuk Jovanka, untuk Jos, untuk Papa, Mama, untuk Oma, dan setiap keluarga lainnya. Kiranya Tuhan juga boleh berikan kesehatan, jagai mereka, jauhkan dari virus corona, dan segala macam bara bahaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Lanjut ke Jovanka. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan teman kami yang bernama Ferin ya Tuhan. Semoga Ferin bisa mencapai cita-citanya menjadi profesor ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Semoga Ferin bisa jadi orang yang sukses dan bisa menjadi profesor yang pintar dan sukses ya Tuhan. Udah lanjut. Lanjut, Ferin. Tuhan, semoga Kak Dwi sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk Mako. Tuhan berkati Mako supaya Mako dapat menjadi anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, taat kepada kedua orang tua, mengasihi Ferin. Tuhan memberkati Mako dalam belajarnya ya Tuhan, walaupun belajar online, tapi Mako tetap rajin belajar. Tuhan juga berkati Mako dengan kesehatan yang baik, dan apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lanjut, Marco. Doain Cimonik. Tuhan tolong berkati Cimonik agar tetap sehat, semangat, dan bahagia. Tolong berkati dia. Amin. Lanjut, Cimonik. Tuhan, sekarang Cimonik mau berdoa untuk Kak Aurel, kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan buat Kak Aurel, baik secara fisik maupun secara pikiran, sehingga Kak Aurel dapat menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan selalu berlimpah, sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, amin. Ya Tuhan, sekarang Aurel ingin berdoa untuk Adin, Kau yang berkati kesehatannya Adin dan berkatilah sekolahnya Adin. Semoga Adin bisa sekolahnya bisa ngerti apa yang diajarin sama gurunya, bisa melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkatilah semoga kesehatannya juga Engkau sertai, Engkau yang lindungi dia dari segala hal. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Lanjut Adin. Tuhan, Adin akan mendoakan Kakak Senja supaya kerjaannya nggak lembur terus, supaya sehat, dan Ibu segera sehat. Ya, amin. Ya Tuhan Yesus, Kakak Senja mau berdoa untuk Sisil. Terima kasih Tuhan, Sisil makin hari menjadi anak yang makin baik, makin pintar, dan sayang kepada keluarga, serta sayang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Sisil kepingin jadi anak yang bisa cepat belajar membaca, bisa membaca dengan lancar. Tuhan yang tolong supaya Sisil boleh sungguh-sungguh belajar dan menjadi anak yang bisa lancar membaca. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kondisi pandemi corona. Memohon Tuhan yang segera pulihkan kondisi bangsa dan negeri kami ini Tuhan, supaya corona cepat pergi dan kami bisa kembali sekolah minggu bersama serta beraktivitas normal. Aku persilakan selanjutnya untuk Sisil berdoa. Tuhan, saya selalu berdoa Ya, Ma. untuk Kak Jep
kita supaya sekolahnya lancar dan cita-citanya tercapai. Amin. Amin. Lanjut, Jefta. Tuhan berkatilah Kak Ipil supaya Kak Ipil selalu sehat dan semangat dalam bekerja, supaya selalu lancar pekerjaan dan sehat selalu ya Tuhan. Helia, amin. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Kak Niko. Kiranya Tuhan selalu memberkati Kak Niko dalam pelayanan dan kesehatannya, juga terkhusus untuk adik Kak Niko yang akan masuk kuliah kembali offline. Kiranya Engkau menyertai setiap persiapan yang akan dibutuhkan. Teman-teman, mari kita semua bersatu untuk menutup kebaktian sekolah minggu ya. Tuhan, terima kasih atas ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani juga hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir. Tuhan hari ini telah mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Kiranya setiap kami bisa terus mengasihi teman-teman maupun musuh di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk doanya. Makasih sudah doain. Makasih Sudah sudah doain doain. Cimonti.